cek. Oke. Nah, jadi kalau di sini ya, kalau kita tidak menggunakan apa namanya sub kriteria, maka nanti masuk di sini adalah alternatif gitu ya. Alternatif satu gitu ya. Semisal kita punya 4 alternatif. Nanti ketika Anda UTS bikin dulu nih ya, bikin dulu apa namanya HP-nya, disesuaikan dengan nama-nama kriteria, disesuaikan dengan nama-nama dari alternatifnya gitu ya. Oke, jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Nah, jadi di e-booknya itu sebenarnya detail ya, detail dibahas satu-satu gitu ya. Nah, kemudian di sini masing-masing akan ada kriteria, akan ada hubungan dengan goal-nya gitu ya. Ibaratnya masing-masing kriteria ini berpengaruh terhadap goal ya. Dan nanti dia masing-masing kriteria punya bobot kriteria ya, atau bobot parameter. Nah, ini gambaran hierarkinya seperti ini. Kemudian nanti masing-masing alternatif dipengaruhi oleh apa namanya atau masing-masing kriteria mempengaruhi setiap alternatif. Gambarnya seperti ini ya. Kemudian kriteria juga mempengaruhi alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, alternatif 4. Kemudian kriteria 3 mempengaruhi alternatif 1 gitu ya. Kemudian kriteria 4 juga sama alternatif 1. Oh sorry, ini harusnya alternatif yang berbeda dong. Ini alternatif 2, ini alternatif 3, ini alternatif 4 gitu ya. Oke, kemudian ini tadi sudah belum. Oke, kemudian satu lagi pakai warna ini aja. Kriteria 5 juga berpengaruh. Nah, ini adalah AHP, Analytical Hierarchy Process ya. Dengan asumsi ini ada goal yang dipengaruhi oleh kriteria untuk menentukan alternatif. Itu bahasa sederhananya ya. Define a goal that dipengaruhi itu apa bahasa Inggris? Influence ya. Influence by criteria that banyak kedetnya that we use to rank alternatif gitu ya. Ini bahasa sederhananya ya. Jadi definisikan goal yang dipengaruhi oleh kriteria ya, dan kita gunakan untuk merank alternatif. Itu sederhananya. Kalau Anda mau lihat panjang lebarnya, silakan baca e-booknya gitu ya, seperti itu. Nah, berarti kalau saya coba lompat ke sininya ya, maka di sini ya, setelah menentukan parameter ya, atau kriteria ya, jadi nanti ketika UTS ya, ya, Anda bawa jurnalnya ya. Kemudian Anda lihat tuh ya, di jurnalnya harus ada misalnya 5 kriteria ya. Ini coba saya bikin page before ya. Jadi nanti di sini di UTS-nya nanti ada part 3. Part 3 ini akan bicara tentang AHP ya. Sebenarnya AHP ini yang kita gunakan, ini saya bilang namanya AHP level 1 ya, namanya adalah AHP level 1. Di sini kita gunakan untuk mencari bobot parameter kayak gitu ya. Nah, nanti dari jurnalnya ya, Anda terdapat ya, harus ada 5 kriteria ya, atau parameter ya. Oke. Nah, dari 5 ini ambil 3 gitu ya, ambil 3.
Oke, kriterianya atau parameternya. Nah, kemudian ganti gitu ya, ubah ya, atau ubah dua kriteria atau parameter. Kalau semisal Pak saya cuma ada 4, ya berarti tambah 3 gitu ya. Sorry, yang ubah pokoknya 2 gitu. Yang fix tuh ini. Yang ini bisa apa namanya, kalau semisal cuma ada 4 ya berarti Anda ambil 3 tetap ya, terus tambahkan 2 gitu ya. Kalau Pak saya ada 10 Pak, ya ambil 3 kemudian yang baru 2 ya, kemudian beri alasan gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nanti kalau ada yang mau nanya silakan, tapi kita bikin seperti ini ya. Jadi hari ini silakan Anda bikin latihan UTS-nya, part 3-nya ya. Part 3 nomor 1 lah ya. Nomor 2-nya berarti yang SAW-nya gitu ya. Oke ya, gitu ya, bisa dipahami ya. Itu sebenarnya untuk mencari bobot parameter. Kenapa Pak? Karena ada AV level 2 ya. Di sini mencari bobot alternatif ya. Saya belum bahas yang AHP level 2-nya. Saya baru bahas yang AHP level 1-nya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Gimana tadi? Nah, di sini ya. Coba saya ambil dari yang sini aja. Oke ya, itu selesai ya. Jadi Anda apa namanya, ambil 3 ubah 2 ya. Jadi nanti ada 5 kriteria. Ini contohnya sih ada berapa? Ada 4 ya. Gak apa-apa lah, biar beda dikit. Nah, kemudian di sini ada step yang bicara tentang tentukan nilai skala untuk masing-masing pasangan parameter ya. Maka ini sebenarnya istilahnya, terminologinya yang digunakan adalah pairwise comparison ya. Namanya adalah pairwise comparison. Ini dibahas juga di e-booknya secara detail apa itu pairwise comparison ya. Saya jelaskan secara lepas saja. Jadi setelah Anda menentukan kriteria atau parameter yang digunakan, maka step yang kedua adalah mencari perbandingan. Nah, oke, ini saya bahas di sini yang berbeda. Sekarang kita bahas tentang ada namanya pair. Kenapa deh jatuh ya? Pairwise comparison gitu ya. In bahasa ini adalah perbandingan berpasangan gitu ya. Oke, perbandingan berpasangan. Sekali lagi ini punyanya Sakti ya. Saya hanya menjelaskan saja. Nah, di pairwise comparison sebenarnya ini pertama ya. Pertama ini saya punya satu kasus, satu goal ya, satu goal. Goalnya ini adalah memilih kaprodi dulu ya, memilih ya kaprodi ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, goalnya yang di atas itu adalah memilih kaprodi. Oke, memilih ini H ya, memilih memilih kaprodi ya. Kalau memilih berarti ada banyak kaprodinya ya. Kemudian ini adalah goalnya ya, ini adalah goal. Nah, kemudian dari sistem ini yang saya buat ada 4 kriteria atau parameter ya. Yang pertama adalah jenjang pendidikan ya. Ini adalah jenjang pendidikan, berarti parameter pertama ya, atau kriteria pertama. Nanti Anda sesuaikan dengan yang Anda miliki di apa itu namanya, jurnalnya ya. Ini adalah kriteria pertama atau parameter pertama. Oke, ini saya kasih goal, ini kriteria. Ya, oke. Yang kedua apa?
Yang kedua adalah pengalaman manajerial ya, pengalaman manajerial. Pengalaman manajerial. Ini anggap aja benar. Oke, ini yang kedua. Oke. Ini kalau nggak salah ada yang ngambil ini buat jadi skripsi nih. Kemudian ada jabatan fungsional ya. Jadi dosen punya jabatan fungsional, jenjangnya ya, jenjang karirnya di dosen ya, apakah dia asisten ahli atau dia lektor atau lektor kepala gitu ya, atau sudah guru besar gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir itu saya ambil contohnya adalah presentasi ya. Jadi katakanlah diminta untuk menyampaikan visi misi dan lain-lain lah ya, hasil presentasi. Maka ini adalah AHP punya saya ya. Ini baru 2 struktur lah ya. Jadi ini semua dipengaruhi oleh seperti ini. Nah, nanti Anda bikin kayak gitu juga ya, disesuaikan dengan goalnya, disesuaikan dengan kriterianya. Mbak Putih ada? Mbak Putih Ada Pak. Ada Pak. Bisa dipahami? Iya Pak. Kayak kuliah biasa aja kan ya? Iya Pak. Ya, nggak ribut kan di kelasnya? Nanti takutnya ada yang nyamperin. Ya, oke. Nah, kemudian di bawahnya itu nanti akan ada alternatif ya. Alternatif itu siapa Pak? Ya, alternatif itu ada orangnya gitu ya. Oke, alternatif ya, misalnya kita punya calon ya, calonnya ada 3 misalnya ya. Yang pertama misalnya Pak siapa ya, Pak Freddy lah ya, Pak Freddy. Yang kedua Pak siapa yang ada di kampus ya, Pak Aam deh ya, Aam. Yang ketiga misalnya Ibu Arni lah misalnya ya, ini contoh aja ya, ini contoh ya. Oke, nah ini adalah alternatif. Oke, ini adalah alternatif. Nah, ini adalah struktur dari AHP. Kemudian jangan lupa bahwa ini semua itu akan terkoneksi. Nah, kayak gitu ya. Jadi ibaratnya masing-masing ini ada nilainya, masing-masing itu dipengaruhi ya, bisa bahasanya bisa bolak-balik lah, seperti itu. Nah, ini adalah struktur AHP saya ketika memilih seorang kaprodi. Kalau ditanya kenapa 4 Pak, ya bisa, mau ambil 10 juga silahkan, mau pakai subparameter nggak Pak, ya silahkan gitu ya. Ini pokoknya HP saya lah gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi ada goal, ada kriteria, ada alternatif. Nah, ini adalah goalnya adalah memilih kaprodi ya, kemudian kriterianya adalah ini saya ambil 4 gitu ya, kemudian alternatifnya saya punya 3. Tujuannya apa? Untuk meranking 3 alternatif ini sehingga saya punya ranking 1, 2, 3 berdasarkan kriteria ini. Nah, tujuan dari AHP sekarang itu yang sedang kita lakukan ini adalah mencari bobot parameter gitu ya. Jadi AHP yang sekarang itu yang sedang kita bahas itu AHP yang mencoba mencari bobot parameter ya, mencari bobot parameter ya. Oke, kita sedang menggunakan metode yang namanya, salah satunya ya, pairwise comparison. Oke, sekali lagi ini punyanya Sati ya. Nah, di pairwise comparison Sati punya pendapat gitu ya, masing-masing parameter atau kriteria ya itu memiliki ya, setiap parameter ya, setiap kriteria atau parameter ya memiliki pengaruh. Di sini ya saya kasih bahasanya pengaruh.
punya pengaruh atau bobot gitu ya, atau weight gitu ya, yang berbeda gitu ya. Nah, untuk mendapatkan nilai dari bobot ini ya, maka digunakan metode yang namanya ya, ini saya tuliskan aja. Untuk mendapatkan bobot parameter ini ya, Sati gitu ya, ini nama orang ya, Sati menggunakan metode pairwise comparison. Itu latar belakangnya ya, bisa dipahami ya. Jadi AHP yang kita bicarakan adalah untuk mencari bobot parameter, karena ada lagi AHP untuk mencari bobot alternatif ya. Itu adanya di yang saya bilang AHP level 2 gitu ya. Kalau di sini yang coba kita bahas adalah AHP mencari bobot parameter, yang suka saya bilang AHP level 1. Jadi kalau ada yang bilang AHP level 1 itu cuma istilah saya aja gitu ya, untuk mencari bobot parameter atau kriteria. Jadi asumsinya adalah setiap kriteria atau parameter memiliki pengaruh bobot atau weight yang berbeda. Maka untuk mendapatkan bobot parameter ini, Sati ya dan kawan-kawan menggunakan metode pairwise comparison. Saya pikir bridgingnya udah dapat ya, sekarang kita masuk kepada gimana cara menghitung pairwise comparison ini. Maka pairwise comparison ini ya, sebenarnya ada rumusnya gitu ya, ada rumus untuk mencari kayak gini deh ya, supaya gampangnya. Jenjang pendidikan ini saya bilang adalah P1 gitu ya, kemudian ini adalah P2, ini adalah P3, ini adalah P4 gitu ya, kita tulis di sini. Oke, P1 tadi apa? Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan itu sebenarnya apa Pak? Ya kalau nanti nilainya pendidikan gitu ya, ya value-nya ya S2 gitu ya, S3 gitu ya, S3 plus gitu ya. Ini post doktoral ya, ini ada namanya post doktoral gitu ya. Kemudian ada namanya pengalaman manajerial gitu ya. P2 itu adalah pengalaman manajerial gitu ya, katakanlah udah berkecimpung di manajerial selama 5 tahun gitu ya, atau berapalah 10 tahun misalnya, ada pengalaman nanya lah ya, dia punya pengalaman ya, pernah jadi apa langsung di manajerialnya gitu ya. Yang ketiga adalah jabatan fungsional gitu ya. Nah, jabatan fungsional ini kok bahasa Inggris. Jabatan fungsional ini misalnya minimal lektor gitu ya. Nah, satu level di atasnya bisa lektor kepala gitu ya, atau kalau mau mentok-mentoknya bisa guru besar gitu ya. Oke, itu nilai dari jabatan fungsional. Nah, kemudian kalau hasil presentasi gimana? Ya, hasil presentasi P4-nya ya, nanti kasih skor gitu ya, kasih skor. Misalnya ada beberapa yang misalnya dia presentasi ya di depan rektor atau gimana, ada satu forum ya, kemudian kasih skor, oh ternyata skornya overallnya 90 gitu ya, atau berapa gitu ya. Oke, ini adalah SPK saya ketika mencari kaprodi. Tapi yang kita bicarakan belum pada value dari sininya. Yang sedang kita bicarakan adalah pairwise comparison gitu ya. Nah, di pairwise comparison itu kita akan mencari bobot parameter. Nah, Sati bilang pakai yang namanya pairwise comparison. Nah, pairwise comparison itu adalah ya, jujingnya nih saya masuk. Jadi pairwise comparison adalah tadi udah saya tulis ya. Ya, jadi pairwise. Oke, good. Sudah habis.
20 menit yang kedua kita potong di sini.